Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 A3 akan memaparkan tentang praktikum kami yang berjudul Lutut dan Masker. Lanjut. Anggota kami ada Jelia, Esther, Zulianti, Zulaika, Rizka, dan sendiri Rosmendi. Lanjut. Yang pertama adalah kadar vitamin C dalam sediaan lulur menggunakan titrasi iodometri. Lanjut. Yang pertama, kosmetik digunakan untuk merawat kulit untuk mencapai tujuan seperti mengawetkan, menyembuhkan, membersihkan, dan mengharumkan kulit. Nah, salah satu sediaan kosmetik adalah lulur, yang digunakan untuk membersihkan dan merawat kulit. Lanjut. Pertama, tujuannya adalah mengetahui cara pemeriksaan kadar vitamin C dalam sampel lulur merek Perubahan Satelit Bengkoang dengan menggunakan metode titrasi iodometri. Kedua, mengetahui prinsip dasar metode titrasi iodometri. Ketiga, mengetahui peran dari setiap reaksi oksidasi. Nah, keempat, mengetahui peran indikator yang menyebabkan perubahan warna pada titrasi. Lanjut. Lulur adalah produk kecantikan yang umumnya digunakan untuk merawat kulit dengan tujuan menghasilkan sel kulit baru, memberikan kelembapan, dan memberikan bersih kepada kulit, sehingga kulit terasa lebih halus, bersih, dan berkilau. Salah satu ciri utama dari lulur adalah teksturnya yang berupa dan halus atau krim yang digunakan untuk menggosok kulit. Next. Kemudian ada jenis-jenis lulur. Yang pertama ada lulur tradisional. Next. Ada lulur modern. Next. Kemudian sampel yang kami gunakan yaitu Purbasari Bengkoang, yang dimana Purbasari ini bekerja untuk mencerahkan dan memutihkan kulit secara alami. Lulur ini memiliki scrub yang halus yang terbuat dari biji bengkoang. Bengkoang juga memiliki sifat melembabkan yang membantu menjaga kulit lembab. Selain itu, produk ini umumnya tersedia dengan harga terjangkau yang membuatnya mudah diakses. Next. Kemudian ada penetapan kadar dengan menggunakan titrasi reduksi oksidasi. Kemudian ada metodologi. Ada alat dan bahan yang akan kami gunakan, boleh dilihat di PPT kami. Kemudian ada cara kerja. Yang pertama ada preparasi sampel. Next. Kemudian ada standarisasi larutan Na2S2O3 dengan larutan KiO3 0,1N. Next. Ada standarisasi larutan I2 dengan larutan standar Na2SO2O3 KiO 0,1N. Next. Kemudian ada penetapan kadar. Next. Baik, untuk hasil di mana berat wadah kosong yang dihitung yaitu sebesar 7,8055 gram, berat wadah dengan bahan yaitu 10,3085 gram, sehingga berat bahan sembunyi itu sebesar 2,503 gram. Untuk pengamatan fisik di mana merek sampel yang digunakan itu Purbasari Bengkoang. Lalu untuk perhitungan pembuatan larutan dilakukan 2 kali pembakuan. Dengan pembakuan pertama menggunakan baku primer KiO3 dengan baku sekundernya Na2SO3. Lalu untuk pembakuan kedua menggunakan baku primer I2 dengan baku sekundernya Na2SO dan A2SO3. Lalu dalam pembakuan pertama, di mana didapatkan dua hitungan normalitas. Untuk normalitas yang pertama itu 0,288N, untuk normalitas kedua 0,328N. Dan rata-rata yaitu 0,298N. Lalu untuk data pembakuan kedua juga didapatkan dua normalitas, di mana normalitas yang pertama dengan kedua dua-duanya sama itu 0,276N. Sehingga rata-ratanya juga tetap 0,276N. Lalu dilakukan penetapan kadar yang dilakukan hanya 2 kali, yaitu pada penetapan kadar yang pertama sebesar 0,2913%, untuk penetapan kadar kedua sebesar 0,2113%. Baik, selanjutnya pembahasan pada pemeriksaan kadar vitamin C dalam sampel lulur merek Purbasari dilakukan metode titrasi iodometri dengan mengandalkan reaksi redox. Dengan larutan I2 untuk mengoksidasi analitnya, vitamin C akan bereaksi dengan iodin yang membentuk ikatan pada atom karbon nomor 2 dan 3. Praktikum ini dimulai dengan standarisasi Na2S2O3 dan KiO3 dengan mengambil 10 mili KiO3 0,1N dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan kemudian ditambahkan 5 mili larutan Ki 10% dan H2SO4 0,5 mili. Kemudian dilakukan titrasi pada campuran dengan Na2S2O3 1M hingga warnanya kuning muda. Kemudian ditambahkan 40 tetes indikator amilum 2% dan dititrasi sampai warna birunya hilang. Replikasi dilakukan 2 kali karena waktunya terbatas. Hasil standarisasi didapatkan pada replikasi pertama dengan volume baku primer 18,6 mili dan replikasi kedua sebesar 15,3 mili. Dan untuk M1 yaitu 0,2688N dan M2 yaitu 0,3208N. Dengan rata-rata normalitasnya adalah 0,2998N. Tetapi belum akurat karena amilum yang ditambahkan memiliki masalah sehingga tidak terbentuk perubahan warna menjadi warna biru.
Hal ini juga membuat hasil standarisasi dibuat jauh melewati dari titik akhir titrasi. Dilakukan standarisasi karena Na2S2O3 bersifat tidak stabil dan merupakan larutan standar sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan standarisasi dengan I2 dengan 10 mili larutan I2. Dilakukan titrasi dengan Na2S2O3 dan 0,1 N berwarna biru udara. Kemudian ditambahkan 40 tetes indikator ambilum dan menghasilkan campuran berwarna biru dan dititrasi sampai warna birunya hilang. Replikasi dilakukan 2 kali karena waktunya terbatas. Penetapan kadar vitamin C pada lulur dengan titrasi yaitu titrasi langsung dengan angka pertama ditimbang sampel lulur vitamin C 2,503 gram, diletakkan sampel ke gelas beker dan selanjutnya dilarutkan dengan aqueous sebanyak 50 ml. Selanjutnya dilakukan sentrifugasi karena terdapat warna putih susu pada permukaan. Sebelum dilakukan titrasi iodometri pada sampel yang mengandung vitamin C, dilakukan penyaringan pada sampel 1 dan 2 supaya tidak ada endapan yang bergabung pada sampel yang dilakukan titrasi. Disaring untuk sampel menjadi berwarna putih bening. Selanjutnya dilakukan titrasi langsung dengan titrasi blanko dengan campuran aqueous sebanyak 5 sampel, amilum, dan H2SO4 dengan didapatkan volume blanko 0,3 ml. Dimasukkan sampel ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 40 tetes amilum dan H2SO4 0,5 ml dan dititrasi dengan I2 sampai berwarna biru. Tetapi pada hasil tidak terjadi perubahan warna biru, melainkan abu-abu yang menandakan sampel mengandung vitamin C tapi dalam jumlah yang sangat kecil. Dilakukan 2 kali replikasi, didapatkan data yang sama yaitu sebanyak 0,6 mili volume bagus sekunder. Terakhir dilakukan perhitungan yang diperoleh dari 2 replikasi dengan hasil 0,6 mili yang menunjukkan kadar vitamin C sebesar 0,2913%. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan kadar vitamin C mengandung lulur purbasari bengkoang dengan titrasi iodometri dengan menggunakan larutan I2 sebagai oksidatornya dan amilum sebagai indikatornya, yang dimana praktikum dimulai dengan standarisasi Na2S2O3 dengan menggunakan AKIO3 yang dilanjutkan dengan standarisasi I2 dengan Na2S2O3 dan dititrasi dengan I2. Diperkirakan kadar vitamin C-nya sebesar 0,2913%. Selanjutnya, penetapan kadar vitamin C dalam setiap masker menggunakan titrasi iodometri. Next. Kosmetik adalah zat yang digunakan secara eksternal pada tubuh dengan tujuan untuk mengawetkan, menyembuhkan, membersihkan, dan mengharumkan kulit. Kulit harus dirawat secara teratur. Penggunaan pembersih, penyegar, pelembab, masker desodoransi, salah satu teknik yang bisa digunakan. Adapun masker wajah digunakan untuk mengencangkan pori-pori, menghilangkan plek hitam pada kulit, menenangkan kulit sensitif, dan meremajakan kulit yang menua. Salah satu masker yang cukup populer dan banyak tersedia di pasaran adalah masker vitamin C. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah mampu menetapkan masalah dan menyelesaikan masalah pada penetapan kadar vitamin dan mineral pada setiap masker. Baik, masker adalah produk perawatan kulit yang meningkatkan hidrasi dan nutrisi pada wajah, terutama untuk jenis kulit kering. Masker wajah dapat melembutkan kulit, membuka pori-pori, dan membuat kulit lebih kenyal dan halus seiring berjalannya waktu. Penggunaan masker secara rutin dapat membantu menghindari tanda-tanda penuaan dini. Next. Jenis masker terdapat 3 jenis, yaitu wash off mask, clay mask, dan peel off mask. Next. Bioqua Orange merupakan produk perawatan kulit wajah Indonesia yang populer di mana terbuat dari kain atau serat yang direndam dalam campuran serum atau essence. Ada beberapa varian umum meliputi hydrating mask, brightening mask, soothing mask, firming mask, dan acne serum mask. Next. Kemudian ada titrasi reduksi oksidasi. Next. Untuk metodologinya, di sini alat dan bahan yang kami gunakan. Next. Untuk cara kerjanya, pertama kami melakukan preparasi sampel. Next. Kemudian melakukan standarisasi larutan Na2S2O3 dengan larutan KiO3 0,1N. Next. Selanjutnya melakukan standarisasi larutan I2 dengan larutan standar Na2S2O3 0,1N. Next. Terakhir, kami melakukan penetapan kadar. Baik, untuk hasil, pertama kami tidak melakukan penimbangan untuk persediaan sampel masker, tapi kami melakukan pembakuan, di mana merek sampel yang kami gunakan adalah Bioqua Orange Face Max. Di mana pembakuan yang kami lakukan adalah pertama baku primer yaitu KiO3 dan baku sekunder Na2S2O3, dan pembakuan kedua adalah baku primer I2 dan baku sekunder Na2S2O3. Lanjut. Oke, untuk pembakuan pertama kami mendapatkan beberapa hitungan normalitas. Pertama, S1 adalah
0,04132N, N2 adalah 0,04115N, dan rata-ratanya adalah 0,04135N. Lanjut. Baik, untuk pembakuan kedua, kami mendapatkan dua hitungan juga. Pertama, N1 adalah 0,03927N, N2 0,031N, dan rata-ratanya adalah 0,0353135N. Lanjut. Oke. Dari perhitungan tersebut, kami memperoleh penetapan kadar. Dengan volume 1 adalah 17,2 mili, volume 2 sesungguhnya adalah 10,6 mili, dan volume 3 sesungguhnya adalah 15,7 mili. Dengan hitungan kadar adalah kadar 1 adalah 2,659%, kadar 2 adalah 1,685%, dan kadar 3 adalah 2,4735%. Lanjut. Baik, untuk pembahasan di mana dilakukan penetapan kadar vitamin C dalam sampel Aqua Orange hasil dengan menggunakan deteksi iodometri yang berdasarkan pada reaksi I2 untuk kadar vitamin C. Kemudian indikator umum yang digunakan adalah amilum dengan titik akhir titasi ditentukan oleh pembentukan kompleks amilum yang berwarna biru tua. Praktikum dilakukan untuk mengetahui kadar vitamin C pada masker wajah dengan sampel yang digunakan tadi yaitu sampel BioAqua Sheetmask Orange Sheetmask. Oke. Lalu untuk praktikum ini dimulai dengan melakukan standarisasi Na2SO3 yang dilakukan dengan mengambil 10 mili KIO3 0,1N dimasukkan ke badan air dan tambahkan 5 mili KIO 10% dan 0,5 H2SO4. Dilakukan titrasi pada campuran tersebut dengan Na2SO3 sampai berwarna kuning muda atau kuning jerami. Lalu dilakukan penambahan sebanyak 140 tetes indikator amilum dan titrasi kembali hingga sampai larutan berwarna biru tua. Lalu dilakukan titrasi kembali hingga warna biru tidak. Tapi pada praktikum karena larutan yang terlalu pekat, kita tidak diketahui secara pasti apakah warna birunya tidak atau tidak. Proses ini dilakukan sebanyak 2 kali replikasi karena keterbatasan waktu. Standarisasi yang didapatkan pada replikasi pertama yang diperoleh yaitu baku primer, itu yang pertama 24,2 mili dan yang replikasi kedua sebesar 24,3 mili. Sehingga diperoleh N1 dan N2-nya sebesar 0,04132N dan 0,04115N. Lalu dilakukan standarisasi I2 dengan bahan dari N2SO3 dengan cara diambil sebanyak 10 tindakan I2 yang konsentrasi dengan Na2SO3 0,1N hingga berwarna kuning muda. Lalu ditambah 40 tetes indikator amilum dengan warna biru. Lalu ditetes kembali hingga warna biru gelap. Dan dilakukan hasil ini diperoleh 2 kali replikasi saja bukan 3 kali karena waktu yang terbatas. Lalu hasil standarisasi yang didapatkan pada replikasi pertama yaitu 10,5 mili, replikasi kedua 13,3 mili, sehingga diperoleh N-nya yaitu 0,03927N untuk replikasi pertama dan N kedua yaitu 0,031N. Didapatkan rata-ratanya, kemudian dilakukan standarisasi larutan baku dengan KiO3, dan juga standarisasi larutan I2 dengan larutan Na2SO3. Lalu dilakukan preparasi sampel dengan masukkan sampel dalam gelas dengan menambahkan aquades hingga volume 100 mili disanikasi dan disaring untuk mendapatkan substrat. Lalu dilakukan juga titrasi blanko sebagai kalibrasi. Lalu dilakukan juga titrasi sampel dengan masukkan sampel 20 mili ke dalam layer, tambahkan amilum dan H2SO4 dan titrasi dengan alat I2 hingga berwarna biru. Pada titrasi, sampel tidak terbentuk warna biru atau warna coklat gelap yang menunjukkan keberadaan vitamin C dalam jumlah kecil. Lalu untuk menentukan kadar sampel secara lebih akurat dilakukan 3 kali replikasi. Pada 3 labu ukur yang berisi sampel sebanyak 20 mili. Lalu untuk pada labu ukur pertama dan labu ukur kedua dilakukan sebanyak 140 tetes amilum, sedangkan pada labu ukur ketiga hanya dilakukan sebanyak 100 tetes amilum. Titrasi dengan IO dilakukan, namun hasil titrasi tidak menunjukkan warna biru dan coklat gelap, yang menunjukkan kadar vitamin C dalam jumlah yang sangat kecil. 3 kali replikasi dilakukan untuk memperbaiki hasil pengukuran, dan setelah dilakukan replikasi, dapatkan hasil yaitu pada replikasi pertama yaitu 17,5 mili, replikasi kedua 10,9 mili, dan replikasi ketiga sebesar 16 mili. Lalu dilakukan perhitungan kadar, di mana pada replikasi pertama yaitu sebesar 2,659 persen, kemudian untuk labu ukur kedua sebesar 1,685% dan labu ukur ketiga sebesar 2,4735% dengan rata-rata kadar yang kurang itu 2,2725%. Lalu untuk kesimpulannya yaitu dapat diketahui kadar vitamin C pada sampel masker wajah dengan titrasi yang digunakan sampel dari merek BioAqua. Titrasi dilakukan dengan memakai iodis dioksidator dan menggunakan anis sebagai indikatornya. Dilakukan penetapan kadar dengan 3 kali replikasi dan dilakukan titrasi dengan I2, yang mana seharusnya larutan berubah warna menjadi biru tua. Namun tidak terjadi perubahan warna biru, mereka menjadi coklat gelap yang menandakan adanya keberadaan vitamin C dalam jumlah yang kecil. Kadar yang vitamin yang didapat yaitu pada labu ukur pertama sebesar 2,059%, labu ukur kedua sebesar 1,685%, dan labu ukur ketiga sebesar 2,475%. Karena kadar yang diperoleh itu sebesar 2,272. Jadi kadar pustaka yang digunakan. Terima kasih.